Pernah ada di suatu desa, ada dukun bernama Naso, dan di desa tersebut menyebutnya si Naso tukang sihir. Karena Naso mempunyai ilmu, jika menyentuh air, dia bisa menghilang. Naso sendiri memang bukan hanya seorang dukun, dia juga berprofesi sebagai perampok. Memang si Naso tidak merampok di desa itu, kan tetapi dia merampok di kota. Penduduk desa tersebut memang sudah mengetahuinya, akan tetapi tidak berani untuk bertindak dikarenakan Naso sendiri memang sakti. Sudah seringkali Naso dicari polisi, akan tetapi tidak pernah berhasil. Dan yang lebih mengherankan, polisi pernah bertanya sendiri ke Naso untuk mencarinya, kan tetapi polisi seakan tidak mengetahui bahwa itu adalah Naso. Suatu hari ada orang kota yang datang mencari Naso. Orang tersebut bertanya kepada warga sekitar di mana rumah Naso. Warga pun memberitahukan rumahnya. Orang kota itu sebut saja si Jamal. Sesampainya di rumah Naso, Jamal pun bertemu Naso dan memberitahukan keperluannya dengan Naso. Ternyata si Jamal ingin Naso menyantet Rina, perempuan yang diincarnya, karena cintanya ditolak. Naso pun mengerjai Rina dengan membuat perut Rina seakan membesar. Tak lama dari itu Rina pun meninggal dunia. Mendengar hal itu Jamal merasa senang karena dendamnya terbalaskan. Tanpa sepengetahuan Jamal, ternyata Rina mempunyai saudara di desa itu. Sebut saja si Amir. Banyak warga yang menceritakan tentang orang kota yang bernama Jamal datang kepada Naso. Saudara Rina yang bernama Amir pun mencurigainya atas meninggalnya saudaranya. Jamal pun sepulangnya dari Naso dicegat sekelompok pemuda untuk menghajarnya dan menanyakan keperluannya dengan Naso. Benar saja, Jamal mengakui perbuatannya. Akan tetapi Naso tidak mengetahui bahwa Jamal sepulang dari rumahnya dikeroyok beberapa pemuda. Saudara Rina, Amir, dan dibantu warga menyelidiki rumah Naso karena memang warga sudah geram terhadapnya dan tingkah laku Naso di desa itu. Pas malamnya, Naso sedang ada pasien di rumahnya. Tiba-tiba warga dengan berjumlah 20 orang lebih meringkus Naso, memasukkannya ke dalam karung dan memukulinya hingga tewas. Warga pun setelah itu memutilasi Naso dan menebarkannya di lapangan untuk ditonton warga desa, sekaligus menakut-nakuti dukun yang memang ada di beberapa lokasi itu. Keesokan paginya, polisi pun datang untuk menginvestigasinya dan bertanya kepada warga siapa pelakunya. Warga pun hanya terdiam dan tidak menjawab. Sebenarnya polisi ingin berterima kasih, akan tetapi hukum tetap harus ditegakkan karena memang yang dilakukan warga terlalu sadis dan mencari siapa provokator di kejadian ini. Amir pun mengakui bahwa dialah yang merencanakannya, dibantu oleh warga. Amir pun dibawa ke kantor polisi sebagai tersangka. Akhirnya Amir pun mendekam di penjara. Malamnya setelah kejadian, ada beberapa warga melihat seperti bola api terbang dari rumah Naso. Dan tiba-tiba paginya ada 3 warga di situ yang meninggal secara misterius. Dan juga Amir yang meninggal di dalam penjara. Warga desa pun beranggapan bahwa itu ulah arwah Naso yang menuntut balas. Akhirnya warga dengan dibantu Ustadz membakar rumah Naso. Semenjak dari itu tidak ada lagi warga yang meninggal secara misterius. Kampung tersebut masih ada hingga saat ini. Info yang gue dapat, keluarga Naso sebelum rumahnya dibakar sudah ikut pindah keluar kota.
Begitulah ceritanya.